Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman BUMDes semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial lanjutan ya. Yang ketiga, yang pertama kemarin kita sudah membuat akun hanya merename atau mengganti nama dari coa bawaan eh, bawaannya. Nah, ini kan aslinya ya seperti ini. Karena kita tidak mempunyai daftar akun dari pembuat aplikasi ini ya. Nah, ini kan untuk header kas kode 111 yang ininya yang 4 digit pertama 1 ya dan seterusnya. Jadi saya mencoba membuat kode akun sendiri ya. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Kemudian nanti kita praktekkan ya. Yang ini banyak sudah bagus ya. Sangat bagus, lengkap sekali. Namun saya akan bikin yang sederhana. Nah, ini sudah saya buat seperti ini, teman-teman. Ini saya copy dari laporan keuangan aplikasi sama Excel yang hanya beda versi begitu ya. Yang biasa saya gunakan di desa dampingan, di kecamatan dampingan saya. Oke, ini ada untuk nama-nama akun dan kode akun aktif lancar ya. Kemudian aktif tetapnya seperti ini, hutang, kemudian modal dan pendapatan usaha untuk laba rugi ini sudah ada. Untuk B ini karena untuk coffee menyesuaikan nanti di sana ya di aplikasi yang dari Kemendes. Karena memerlukan yang mengcopy untuk semua ini kode dan nama akun, kemudian juga memerlukan hanya kode ini saja. Oke, kita praktekkan bagaimana caranya. Yang pertama, yang ini sudah, nah ini baru coa ya. Jadi coanya sudah saya pindahin ke sini. Jadi hanya sedikit, sedikit sesuai dengan kebutuhan di unit simpan pinjam BUMDesma ini ya. BUMDesma dari akun-akun ini kita sesuaikan dengan yang sudah jadi tadi. Ini kan hanya ada kas, ada bank, ada piutang, ya seperti itu. Kemudian kita sederhanakan atau bukan disederhanakan menjadi menyesuaikan coa-coa yang akan kita gunakan di jurnal ini kayak ini nih. Nah, ini sudah jadi sampai coa ya. Dan bagaimana kita untuk di jurnal? Nah, untuk di jurnalnya kita siapkan sesuai dengan neraca akhir di bulan Desember tahun 2022 ini akan dijadikan dasar neraca awal di 2023 bulan Januari ya tanggal 1. Oke, ini saya buat tanggal 1 buat 3 nya. Untuk kode buktinya ke 1 bulan 1 unit USP misalkan ya 23. Nah, ini disiapkan ada berapa ya? Sorry. Nah, untuk kode nama akun sesuai di sini kita kasih dulu. Kas di sini aslinya ada kas operasional BUMDesma dan ada kas pengembalian pinjamannya. Kita satu kas aja. Kas tunai ini ya maksudnya. Kemudian yang keduanya bank, ada 2 rekening bank BJB dan Bank BRI. Kemudian piutang ya. Persediaan untuk dagang nantinya piutang, ada piutang kelompok, ada piutang individu ya, pinjaman individu. Kemudian tanah ya. Nah, tanah untuk tempat tetapnya, kemudian ada bangunan atau gedung,
kemudian ada kendaraan, ini disiapkan ya, dan peralatan dan mesin. Kemudian ada modal ada, oh, oke, hutang dulu ya. Ada hutang, akumulasinya dulu ya. Akumulasi, sorry, akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan kendaraan, kemudian akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Setelah itu baru hutang, ada hutang kelembagaan, ini ya sesuai ini bawaan atau saldo awal dari laporan bulan Desember tahun 2022. Kemudian ada hutang dana sosial, ada hutang PA desa, ada hutang pajak. Hutang PA desa dan hutang pajak ini adalah alokasi dari laba bersih yang belum dibayarkan per 1 Januari. Karena memang baru dihitungnya per 1 Januari setelah tutup 31 Desember 2022 begitu teman-teman ya. Baru kita ke modal. Modal untuk XPNBM atau BUMDes bersama itu dulu ada modal yang dari bantuan langsung masyarakat, kemudian menyiapkan akun modal untuk penyertaan modal dari Pemdes, kemudian ada laba ditahan ya. Ini laba ditahan ini alokasi laba yang peruntukannya untuk penambahan modal dari hasil usaha. Jadi laba ditahan sampai dengan tahun lalu, kemudian ada laba tahun ini nggak ada ya, nggak ada. Oke, sudah sampai di sini paling cadangan ya. Kita cari cadangan risiko ya, cadangan penghapusan pinjaman tak tertagih. Nah ini, oke, sudah kita siapkan. Caranya seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini kita kontrol deh ya. Kemudian kita sekarang saldo awalnya. Saldo awal untuk kas itu berapa, bank berapa ya, sesuai dengan laporan terakhir di bulan Desember atau laporan bulan Desember yang sudah dibuat per 1 Januari dengan perhitungan alokasi laba ruginya sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga ya teman-teman. Kalau melihat di simulasi, nah kayak gini, angkanya tinggal kita entry ya. Untuk kas itu 1257500. Nah, di sini 1257500 ya tadi itu. 1257500. Betul, kemudian ada bank, ini bank operasional BUMDes bersama itu di bank BJB. Berapa nilainya? 322048. 322048. Kemudian kas di Bank BRI ada senilai 58478.321. 58 58 478 5271. Kebanyakan. 58 478 321. 58.
58. Oke, nah ini sudah kita sekarang ke akumulasi penyusutan gedung. Gedung itu 40 sekian. Kita entry. Nah, ini sudah saya tulis ya. Nah, ini di sisi kanan karena dia itu mengurangi nilai bangunannya ya. Nah, ini penyusutan. Nanti akan apa namanya dalam neraca itu dia di sisi kanan. Nah, kayak gini ya. Tapi dalam kurung artinya mengurangi nilai bangunan itu sendiri ya. Nah, ini akumulasi penyusutan bangunan. Itu teman-teman ya. Karena posisinya di debat, namun dia itu akumulasi penyusutan begitu ya teman-teman. Jadi tidak rumusnya yang dipakai negatif. Seperti itu teman-teman. Kemudian, nah ini sudah saya kopikan biar mudah. Nilai-nilai tadi yang di sini teman-teman ya. Modal ini disatukan dijumlah menjadi modal PLM. Kemudian surplus tahun lalu ini penambahan modal, penambahan sosial, dan untuk surplus tahun berjalan ini sudah dialokasikan sebagaimana di sini cadangan risiko, pajak, kemudian ada PADES dan penambahan modal BUMDESMA. Dan dari mana tadi cadangan risiko ini didapat? Nilai ini dari laporan kolektibilitas pinjaman di BUMDes bersama, teman-teman ya. Jadi laba bersih itu dikurangi dulu cadangan risiko, nah, hasilnya dikalikan pajak 11%, dikurangkan, dan inilah laba bersih setelah pajak dan cadangan risiko yang dibagi sesuai anggaran dasar. Oke, kita lanjut ya. Sorry, yang ini nih. Kita pastekan di jurnal. Di sini ya. Oke, di sini nih. Oke, nah seperti ini. Nah ini balan teman-teman tuh. Oke, standar risiko 13 sesuai dengan ini. Itu ya teman-teman. Oke, udah balan dan kita sekarang lihat di neracanya. Di neraca saldo ini sudah balan 2 miliar sekian. Kalau di jurnal kan tidak terlihat. Walaupun di sini balan tapi jumlah dan posisinya tidak terlihat kayak gini. Kemudian kita lihat di neraca sudah jadi neraca. Ya, nah ini. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian sekarang kita lihat di laporan perubahan ekuitas. Modal BLN, data dari saham belum ada. Kemudian saldo laba ditahan sampai tahun lalu, saldo laba dicadangkan, atau ini cadangan risiko ya. Cadangan risiko ini neraca di bawah modal. Kalau tadi yang versinya dari aslinya ini kan akan menjumlah ke kode akun header yang sama itu di cadangan apa gitu yang sama kode digit ke-1, kedua, ketiganya itu yang sama gitu. Seperti jadi kalau seperti ini teman-teman karena sudah familiar ya melihat laporan yang seperti teman-teman tadi perlihatkan seperti ini nggak jauh beda gitu. Cuman ini lebih disempurnakan sudah yang bisa. Oke, setelah selesai kita entry jurnal untuk saldo awalnya. Nah, ini saldo awal itu dibuat per tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 dari data laporan terakhir tahun 2022. Nah, sekarang ada transaksi tanggal berikutnya. Misalkan di sini tanggal kita lihat di sini saya sudah buat semacam simulasinya. Nah, ini ada
pada tanggal 1 Januari diterima pengembalian pinjaman pokok SPP dari kelompok 5. Nah, hampir lupa teman-teman, jadi kita harus catat dulu di buku bantu untuk utang piutang. Namun saya setelah membukanya untuk mencatat buku pembantu khusus utang piutang, ini untuk entry saldo awalnya saya belum memahaminya di mana ya, mungkin saya yang keterbatasan ya kemampuan saya. Saldo awalnya bingung nih mau di mana ditaruhnya gitu. Karena sebelumnya ini kan ada piutang. Ya piutang SP itu ada bisa jadi ratusan kelompok atau puluhan kelompok, ratusan anggota, bahkan bisa ribuan anggota karena ini kelompok ya untuk SP itu. Satu kecamatan contoh kalau di saya itu 14 desa, per desanya ada taruhlah 20 kelompok, per kelompoknya ada 10 kan sudah 200 kali 14 itu sudah 2000. Ya, sudah seperti itu teman-teman. Untuk mengentry by name address kelompoknya begitu ya. Ini untuk yang perorangan, perorangan pun mungkin nantinya bisa banyak. Ini dimana kemudian untuk cetaknya, cetak buku besar, buku pembantunya, di mana begitu ya. Saya belum melihatnya kalau untuk buku besar di ini sudah ada untuk yang dari neraca ya, atau laba rugi. Ini misalkan buku besar kas seperti ini saldo awal ya. Kalau ada saldo awal. Oke, kita lanjut ke jurnal. Misalkan ada transaksi sesuai dengan yang ini. Nah, ini diterima pada tanggal 1 Januari. Ada pengembalian pinjaman ya sebesar 12 juta. 12 juta itu terdiri dari pokok 10, jasa pinjaman atau bunga pinjamannya 2 juta. Oke, kita beri tanggal 7 ya. Oh, tanggal 1. Tanggal 1 ya. Jadi bersamaan pada saat kita melakukan perhitungan laba tahun 2003 untuk apa saja ada transaksi ya. Ini misalkan kas masuk ke 1 dari pinjaman SP. Bisa tadi kelompok kelima ya, misalkan DLM. Ini untuk nomor bukti ya terserah teman-teman sesuai dengan manajemennya masing-masing. 23 M1 ini kas masuk di bulan 1 dari pinjaman simpanan, dari pinjam simpan pinjam ya, dari kreditan simpan pinjam, kemudian DLN untuk 523 tahun 2023. Nah, berarti kita kena tunai. Ini kita menerima uang tunai sebesar 10 juta, 12 juta. 12 juta itu berupa pokoknya. Jadi piutang berarti yang akan berkurang senilai, dan yang 2 juta itu merupakan pendapatan. Ya, pendapatan pendapatan pinjaman SP ya. Oh, ini hanya jasa SP aja, SPP simpan pinjam kelompok perempuan ya. Besar 10 juta dan sorry, ini 10 juta. Kemudian pendapatannya 2 juta. Ini keterangan tadi. Diterima tunai pengembalian pinjaman SP atas nama kelompok kelima. Nah, kayak gitu ya. Ini kita bikin sama aja.
Ya. Nah, coba cek di neraca. Ini kenapa tidak balan? Karena angka yang kita ketik atau kita jurnal ini belum berpengaruh kepada neraca. Perubahan piutangnya masih tetap di laba rugi, pendapatannya masih kosong. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu teman-teman? Karena ini nih, penanggalannya belum. Kita taruh dulu tanggal, kita cek. Nah, balan kan. Jadi piutang yang tadinya 1.322 menjadi tinggal 1.312. Kemudian juga di laba rugi sudah ada pendapatan. Nah, ini kenapa kosong? Karena ini salah bulan kita. Karena sekarang lagi buat laporan bulan Januari. Nah, ada kan Januari. Untuk laporan laba rugi. Untuk neraca sama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang sudah ada. Nah, laba periode berjalan. Dari mana ini? Kita lihat di laporan perkembangan ekuitas. Nah, ini laba rugi periode berjalan 2 juta sekian. 2 juta pas. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk jurnalnya. Caranya di kolom kode akun kita ketikkan nama akun yang berpengaruh. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menjurnalnya ya. Untuk bisa juga dibaca dulu di sini. Ada kayak gini. Ini nanti sesi khusus saja ya. Kalau memang teman-teman memerlukan untuk merasa dibutuhkan gitu ya, teman-teman untuk mendapatkan penjelasan ini. Memang ini kunci ya. Kuncinya kita itu paham di sini. Di jurnal begitu. Oke, kodenya kita kopikan saja. Sudah selesai untuk transaksi yang ke-1. Kemudian yang kedua ini ada, oke, lupa tadi. Ini delima ya. Kita menerima pengiriman pinjaman berarti sebetulnya kan ada saldo berapa lagi di kelompok delima. Nah, kemudian akan kita, karena ini ada komponen arus kas, maaf. Ada komponen arus kas, mungkin nanti ya penjelasan ini. Atau sekaligus saja sekarang ya. Satu dulu. Atau nanti secara khusus ya. Sekarang nggak apa-apa. Kita lihat di laporan arus kas. Nah, ini sudah saya buat ya. Untuk unit usaha simpan pinjam, arus kasnya itu kita sudah bisa mempersiapkan apa saja yang akan menjadi penerimaan atau arus kas masuknya, apa saja. Ini saya contoh penerimaan kas dari pengembalian pinjaman SPP. Copy ya. Kemudian kita cek di jurnal, ada komponen laporan kas. Nah, tadi kan penerimaan kas, berarti di sini nih. Kita taruh di sini ya. Kita klik proses spesial dan kita lihat di laporan. Nah, ini 12 juta sudah masuk. Saldo kas akhir 13.257. Ini saldo kas akhir hanya kas tunai saja tapi ya. Hanya kas tunai yang saya buat di sini, bukan kas dan bank ya. Kita lihat kas tunai di sini berapa, harus sama ya. 13.257. Oke, nah ini. Padahal kita baru masuk 12 karena memang ada saldo kas awal tahun 1257 dari neraca sebelumnya. Nah ini ditambah dengan pengembalian tadi ya 12 juta. Seperti itu teman-teman. Kemudian jurnal berikutnya. Oke, lupa. Ini baru yang harus kas. Kemudian buku pembantu. Ini untuk berkurang atau bertambahnya utang piutang. Tadi kelompok delima kan ya. Kelompok delima tadi ini yang sudah saya entry sebelumnya ya, nama-nama di sini ini nama-nama yang ada dalam ini simulasi ya. Saya buat Mawar, delima gitu ya teman-teman. Batman dari yang pinjaman itu ini bawaannya dari Pak Andi ya, nama-nama yang pinjaman perseorangan.
Oke, kita cek di sini. 5 tadi itu piutangnya berkurang, berarti di sini nih. Piutang kelompok. Pokoknya aja yang berpengaruh ya. Kita lihat di buku pembantu. Ini kan negatif, ada karena tidak ada saldo awal sebelumnya. Begitu ya teman-teman, harusnya ini berupa buku bantu kayak ini mungkin ya. Seperti yang kalau di saya begitu. Misalkan piutang. Nah, ini kan ada pengembalian nih 10 juta. Saldonya itu akumulasi di neraca itu kan 1 miliar sekian. Ada yang store 10 pokoknya itu tinggal 1312 yang asalnya 322. Nah, ini kelompok apa di buku pembantu itu? Kelompok 05. Berapa lagi utang kelompok 05 dari pengembalian itu? Begitu ya, teman-teman. Jadi, berarti kita bisa menambahkan atau mungkin nanti menunggu dari tim di Kementerian Desa. Oke, kemudian kita lanjut aja jurnal dulu ya. Yang penting kita dapat dulu laporan yang 4 tadi. Neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Pembantu yang lainnya itu bisa juga dan masih diperlukan dari yang sudah biasa teman-teman, yaitu untuk laporan perkembangan pinjaman, kemudian ada kartu pinjaman, ada laporan kolektibilitas, ada daftar aktiva tetap ya, yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan dan mesin. Jadi untuk inventaris masuk di peralatan dan mesin ya seperti itu teman-teman. Dan runutannya sesuai ini dari yang paling tetap atau dari yang umurnya paling panjang ya untuk ketipe tetap itu. Kalau yang kas yang bukan umur, kalau kas lancar ya atau aset lancar itu dari yang paling mobile mudah digunakan. Kalau ini dari umur pakai yang paling tetap, yang paling awet begitu. Lebih dari setahun. Tanah itu kan pasti keluar bangunan begitulah. Tadi seperti itu mungkin teman-teman ya. Demikian juga untuk utang jangka pendek atau jangka panjang. Utang lancar, utang tidak lancar begitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke jurnal sesuai dengan soal. Sesuai dengan soal simulasi. Ada perguliran kelompok mawar dan seterusnya akan saya kerjakan. Caranya seperti tadi, teman-teman. Kita di jurnal itu kita mengetikkan, nah ini ada ketikan kata kunci lalu klik drop down. Kata kunci yang berpengaruh atau kode dan nama akun apa gitu. Kata kuncinya diklik sesuai dengan transaksi. Misalkan perguliran tadi berarti kan utang ya akan bertambah. Piutang apa, perguliran apa, kalau kelompok berarti kelompok begitu ya. Dan kelompok ini kelompok apa nanti ditambahkan di buku pembantu gitu. Kelompok apa begitu. Kalau di sini kelompok mawar senilai 8 juta. Gitu ya. Ini kita entry contohnya ya. Kemudian di sininya pas bisa juga di copy. Ini nih. Senilai berapa tadi? 8 juta ya. Jangan lupa pakai terangan, pakai tanggal, karena kalau tidak ada tanggal, sini nggak berpengaruh apa-apa. Ya, tidak ada pengaruh. Nah, di sini kan uang kasnya masih tetap. Coba kita di jurnal di tanggal ya. Tanggal 5.
Ini harus keluar ke satu di bulan 1 PSP Mawar 23 Rangan tentu saja. Oke, kita cek. Nah, ini kelompok 1320. Kita lihat juga di HP ini nggak ada pengaruh. Kemudian kita lihat di maaf, di buku besar piutang. Buku besar kasnya 12,8 juta ya. Nah, belum di jurnal ya. Kemudian kita juga bisa melihat di neraca piutang. Nah, ini 1320 ya. Kalau lihat di jurnal kan asalnya, nah ini oke, piutang. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jurnalnya kita tuntaskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 transaksi lagi. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah teman-teman, jurnalnya yang per bulan Januari dan Februari ini sudah saya tuntaskan. Kalau Februari hanya baru 5 tanggal, ini hanya sebagai contoh saja untuk pengerjaannya. Untuk transaksi bulan Januari, nah ini ada. Nah, jadi kita itu jurnalnya terus ya, selama setahun itu ke bawah terus. Ini saya kasih warna ya. Ini sampai, nah sini. Untuk transaksi selama bulan Januari. Caranya seperti tadi, untuk kode nomor bukti, tanggal ini jangan lupa diisi keterangan, kemudian yang berpengaruh ke komponen laporan arus kas kayak tadi, buku pembantu juga sama, outputnya nilai ininya kita lihat, ini karena saya klik Februari, kita lihat di laba rugi ini teman-teman, ada menu untuk bulan laporan, kita klik yang Januari. Nah ini adalah laporan Januari, kita bisa cetak neraca juga laporan Januari, ini judulnya, dan 2022 ya ini. Jadi yang akan berubah terus itu di kolom tahun 2023 teman-teman semuanya. Tapi ada yang akan permanen, nah ini permanen tidak akan berubah. Ya, nah yang ini kan sama dengan tahun 2002 sesuai namanya ini, laba ditahan sampai tahun lalu. Sedangkan risiko ini kan hasil tahun kemarin. Itu ya teman-teman. Nah ini kalau untuk mencetak laporan bulanannya. Kemudian kita juga bisa mengecek laporan buku besar, dari laporan buku besar seperti ini saldo. Nah untuk di buku besar karena sampai Februari, nah ini jadi akan terlihat nantinya itu saldo awalnya hanya 1 kali begitu, saldo awalnya, karena aplikasi ini digunakannya langsung begitu ya. Oke, saya cek ini muncul juga yang 2022 ya di buku besarnya. Terakhir itu coba lihat tadi ya, saya belum ini untuk kasnya 1 bulan 2 coba di jurnal kasnya itu 600.000, ini keluar 10.000. 10.000, 100.000, 10 juta tarik tunai. Oh ini salahnya, judulnya harus
Nah ini 16 jam Februari ya, 1 Februari sama 5 Februari. Mana yang 5-nya? Oh, belum di entry, coba. Oh ini, 1 dan tanggal kelembagaan. Tanggal kelembagaan memang di sini. Tidak berpengaruh tanggal kelembagaan. Itu tanggal kembangnya akan berkurang di bulan Februari. Ini masih tidak ada perubahan karena pilihannya masih di bulan Januari. Coba kita cek. Ini neraca. Ini kan berkurang 147 menjadi 137 karena tadi sudah dikeluarkan 10 juta. Nah ini berpengaruh nggak ke SKAS? Nah ini ada kita seperti ini teman-teman ya. Kalau kas air 657 dan neraca juga sama 657. Laporan ekuitas 2824. Ini ada penambahan modal ya. 2824. Nah ini penambahan modal dari Pemdes. Nah seperti teman cara pengerjaannya ya. Nih bisa kita juga bisa mengganti akun dan kode akun, tapi harus paham benar begitu ya pada aplikasi ini. Begitu. Mau rename juga silakan, mau diganti juga silakan. Ini menurut saya ya. Dan laporannya bisa dibuat dalam satu aplikasi untuk 1 tahun. Namun kita jangan lupa untuk merubah di laba rugi itu ada pilihan bulan laporan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk aplikasi ini menghasilkan laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, ATE, dan LAK. Untuk caleg itu dibuat tersendiri manual. Untuk laporan pendukung-pendukung lainnya yang simpan pinjam, yang perdagangan juga seperti persediaan, laporan persediaannya itu kan tersendiri, tidak menyatu dengan aplikasi laporan keuangan, itu terpisah. Begitu ya, bisa dibuat terpisah kalau dibuat di sini. Terlalu ini ya. Kemudian juga untuk daftar aktiva tetap, ada apa saja, itu juga dibuat buku bantu. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video tutorial kali ini. Sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Mungkin melanjutkan lebih mendalami dari aplikasi ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.